Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada semua? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Oke, masih semangat kan? Pastilah masih semangat. Oke, anak-anak pada sekalian, hari ini kita akan membahas perilaku yang mengamalkan nilai sila Pancasila berdasarkan lingkungannya. Ya, Pak Adi yang buat loh. Oke. Nah, berdasar lingkungannya, pengamalan ini Pak Ade bagi tiga. Ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Tapi pada hari ini kita akan hanya membahas dua, lingkungan rumah atau keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, Pak Ade, tujuan kita adalah kalian bisa mengkelompokkan atau mengklasifikasikan nanti kira-kira perilaku yang kalian lakukan itu dia di keluarga, di sekolah dan masyarakat tuh kira-kira masuk ke pengamalan nilai sila berapa atau sebagai warga negara yang baik kalian mengamalkan 5 sila itu di 3 lingkungan ini. Ya, oke kita masuk ya. Sebelumnya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengamal sila ke-1. Sila ke-1 ini berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari sebagai umat beragama. Di lingkungan rumah atau keluarga, bisa dilihat di sudut kanan bawah. Lambangnya di sudut kiri bawah itu perisai bintang. Ya, ada rajin beribadah, membacakan doa-doa, baik untuk orang tua dan keluarga, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Rajin beribadah otomatis yang kita orang muslim, ada sholat, puasa, zakat, memanjatkan doa-doa, doa sebelum makan, dan pastinya doa untuk orang tua. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, atau Allah, pastinya Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, dengan kalian dapat nikmat, kalian mengucapkan Alhamdulillah, kalian sebenarnya sudah mengamalkan sila yang pertama. Berikutnya, pengamalan sila yang kedua. Sila kedua ini berkaitan dengan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Lambangnya mata rantai, ada yang bulat dan ada yang persegi. Ya, contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda, berbakti kepada orang tua. Jadi, kalian harus menghormati abang dan kakak kalian, yang pasti orang tua udah pasti. Lalu menghargai dan menyayangi adik kalian. Nah, yang berikutnya adalah berbakti pada kedua orang tua. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Pengamalan sila yang ketiga, sila yang berlambangkan pohon beringin ini adalah berkaitan dengan sikap kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun bangsa. Apa saja itu? Tidak berkelahi dengan saudara, adik maupun kakak, bersama-sama saling bantu pekerjaan rumah, dan membina kerukunan dan keutuhan keluarga. Intinya bagaimana kita bisa bersatu dalam lingkungan rumah atau keluarga itu. Berikutnya pengamalan sila keempat, sila yang berlambangkan kepala banteng. Sila keempat ini berkaitan dengan sikap kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Intinya musyawarah. Nah, pastinya dalam musyawarah kita menyampaikan pendapat kan. Nah, baik kita ataupun orang lain menyampaikan pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Dalam hal ini di lingkungan keluarga, anggota keluarga kita baik adik, abang, kakak, ayah, ibu, tante, nenek, segala macam, tetap harus kita hargai. Lalu ketika musyawarah itu sudah menghasilkan sebuah keputusan, kalian harus melaksanakannya. Dan tidak boleh memaksakan kehendak kalian maupun kehendak anggota keluarga yang lain karena kalian sepakat dengan uh, kehendak keluarga yang lain tadi. Jadi nggak boleh memaksakan kehendak ya. Pengamalan sila kelima dalam lingkungan rumah keluarga. Pengamalan sila kelima ini, sila kelima udah tahu dong. Simbolnya adalah padi dan kapas. Sila kelima ini berkaitan dengan sikap kita untuk berlaku adil pada sesama. Intinya adil. Nah, di dalam lingkungan keluarga kalian harus mau berbagi. Misalnya ayahnya pulang bawa makanan, ya bawa es krim, bawa pizza, tetap kalian nggak boleh memonopoli sendiri atau serakah bahkan kalau bahasa kasarnya. Kalian harus mau berbagi. Misalnya kakaknya pengen ngerasain punya adiknya, makanan adiknya, adiknya ngasih. Adiknya minta punya kakaknya, makanan kakaknya, kakaknya nggak mau. Itu juga nggak adil ya, Nak. Lalu melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga yang baik, itu supaya adil. Jangan mau menuntut hak kalian sebagai anggota keluarga saja, tapi kalian harus melaksanakan kewajibannya. Oke. Berikutnya, sudah selesai ini 5 sila yang harus kalian amalkan atau bentuk pengamalannya di lingkungan rumah atau keluarga. Kita masuk yang lingkungan kedua, lingkungan sekolah. Intinya berarti kalian sebagai murid nih. Pengamalan sila pertama di lingkungan sekolah, berdoa sebelum belajar, ini selalu kita lakukan. Menghormati teman yang berbeda agama, ini nanti ketika kalian mungkin sekolah, di sekolah yang umum, yang tidak sekolah Islam misalnya, kalian tetap harus menghormati teman yang berbeda agama dan menghargai teman yang sedang beribadah, bukan malah mengganggunya. Jadi kan hargai, tidak boleh mengganggu apalagi mencemooh. Pengamalan sila kedua.
Nah, bentuk pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah, sorry. Ya, menghormati guru dan menghargai teman. Guru harus kalian hormati, teman juga harus kalian hargai. Guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Ketika kalian menggores hati guru kalian, maka akan hilanglah keberkahan dalam setiap ilmu yang diajarkan guru kepada kalian tadi. Hati-hati ya. Lalu menghargai teman. Mengenakan seragam sekolah yang rapi dan lengkap semua atributnya. Berikutnya membantu teman. Jadi kalau ada temannya jatuh ketika main-main mungkin di sekolah, jangan diketawain atau malah diejekin, tapi harus dibantu. Berikutnya pengamalan sila ketiga, sila berlambang apa tadi? Iya, berlambang pohon beringin ini melaksanakan upacara penaikan bendera setiap Senin dan upacara-upacara nasional lainnya. Inilah bentuk kalian sebagai warga negara yang baik, yang pingin bersatu untuk menghargai jasa para pahlawan yang memang sudah berjuang sebelum kalian lahir bahkan, supaya kalian bisa mengakui diri kalian adalah warga negara Indonesia karena kita sudah merdeka. Nah, berikutnya tidak berkelahi dengan teman ya. Jadi kalau tidak berkelahi kan nanti musuhan. Gimana mau bersatu kalau musuhan kan? Berikutnya pengamalan sila keempat. Sila keempat ini berkaitan dengan sikap kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sama sih sebenarnya yang tadi kan. Intinya musyawarah. Nah, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Aktif menyampaikan pendapat ketika diskusi. Menghargai pendapat teman. Jadi ketika bermusyawarah, kalian tidak boleh mencemooh atau mengejek pendapat teman. Dan kalian harusnya aktif menyampaikan pendapat tersebut. Dan walaupun aktif tidak boleh dipaksain pendapatnya ketika tidak diterima. Nah, setelah musyawarah di kelas tadi, misalnya pemilihan perangkat kelas, misalnya pilih ketua kelas, sudah dapat hasilnya, walaupun orang itu tidak yang kalian pilih, kalian tetap harus menghormati hasil dari musyawarah tersebut. Nah, yang terakhir pengamalan sila kelima di lingkungan sekolah. Menjalankan kewajiban-kewajiban di sekolah. Misalnya kalian pikir mingguan. Kalian harus adil, kalian lakukan kewajiban kalian di sekolah itu seperti apa. Misalnya di kelas tadi kan piket mingguan, kalau disuruh nyapu ya nyapu, kalau kerjanya ngapus papan tulis ya papan tulis. Jangan kalian ketika dikasih kewajiban kalian tinggalkan, itu nggak adil sama teman-teman kalian yang mungkin jadi bertambah kerjaannya karena kalian tidak mengerjakan kewajiban kalian di piket mingguan tadi. Nah, misalnya lagi nih secara umum, bayar uang sekolah. Kalian kan tetap diajarin sama guru-gurunya. Jadi, itu kewajiban kalian adalah membayar uang sekolah. Seperti itu juga harus dilakukan ya. Intinya tidak menuntut hak saja, tapi harus menjalankan kewajibannya. Dan terakhir, dalam berteman kalian tidak pilih kasih dalam berteman. Ya harus adil. Ya kalian tidak boleh, oh aku senang sama ini aja kawannya. Yang ini nggak boleh kawan sama temanku yang kusenangi. Atau kalian nggak mau berkawan sama teman yang kalian nggak senang. Nggak boleh juga, tetap berteman. Walaupun mungkin ukuran kedekatannya berbeda. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari Pak Ade. Ya, seperti biasa di akhir pertemuan Pak Ade akan kasih tugas. Tapi tugasnya nggak susah. Tugasnya kalian hanya mencatat contoh perilaku yang mengamalkan sila Pancasila tadi di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Intinya video Pak Ade ini boleh kalian simak, kalian catat kalian catat tadi apa yang Pak Ade sampaikan, yang Pak Ade tuliskan di PowerPoint ini. Tidak wajib kalian untuk bukan tidak wajib mengerjakan ya, jangan salah. Tidak wajib kalian melaporkan ini sama Pak Ade. Oh, Pak Ade saya udah nyatat. Tidak. Kenapa? Karena Pak Ade ngajar PKN, kalian mengamalkan sila yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa, kalian harus beribadah. Di ibadah itu juga ada kejujuran. Ya, jadi agama kita menganjurkan kita harus jujur. Pak Ade tugaskan ini tidak perlu kalian laporkan ke Pak Ade, tapi Pak Ade tuntut kejujuran kalian untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi silakan dibuat di buku catatan. Masih ada satu lagi yang belum kan di lingkungan masyarakat. Itu di pertemuan berikutnya kalian sambung nanti catatannya di situ. Dan kenapa Pak Ade minta catat? Sebentar lagi kita akan PTS. Nah, di PTS itu soalnya akan ada yang seperti ini, tentang ini lebih tepatnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari Pak Ade. Lebih dan kurang Pak Ade mohon maaf pada Allah. Pak Ade mohon ampun. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.